Oke, selamat sore, selamat datang di podcast DKPQ. Kali ini saya mengundang dari Evolusi Tiga Dimensi. Terima kasih telah hadir, Pak Samuel, Pak Sigi, Mas Ibnu. Kali ini saya ingin mendapatkan penerangan ya tentang PT Evolusi Tiga Dimensi ya. Siapa yang mau ngomong nih? Si Mas Ewa? Ya, mungkin saya mulai dulu ya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya kami Pak Nahar boleh berkunjung ke podcast DKPQ ya di SMKN 36 Jakarta ini. Ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Kita juga tadi udah banyak sharing ya ke pimpinan dan juga guru-guru di sini. Jadi pemirsa sekalian, saya Samuel dari Evolusi 3D. Jadi Evolusi 3D ini sekilas mengenai perusahaan kami itu bergerak di bidang teknologi 3 dimensi. Jadi itu meliputi 3D scan, kemudian 3D design dan juga 3D print seperti itu. Nah, banyak yang kita kerjakan khususnya di Evolusi 3D. Bisnis kita itu ada penjualan alat yaitu 3D scan, kemudian software dan juga print. Kemudian kita ada jasa juga, melayani jasa 3D scan, desain dan juga print. Nah, kurang lebih bisnisnya seperti itu Pak Nahar. Nah, nanti mungkin untuk detailnya seperti scan itu seperti apa dan jenis-jenisnya apa, desainnya juga kita pakai apa. Nanti ini ada rekan saya Mas Sugi juga, dia dari application engineer. Jadi dia yang berhubungan langsung dengan alat kita dan produk kita. Teknisinya lah istilahnya. Nah, mungkin sekilas itu dulu. Oke, berarti kita bisa langsung jawab ini langsung aja Mas Sugi. Oke, Mas Sugi mungkin lebih detail ya. Oke, jadi kalau di Evolusi 3D sendiri, dia menyediakan jasa atau produk kita tuh end-to-end, Mas. Jadi dari 3D scan sampai 3D print itu kan sebenarnya benar-benar dari awal, dari prototyping, permodelan mulai atau desain sampai print, sampai produksi. Jadi kita menyediakan teknologi yang cukup lengkap. Nah, kalau kita mulai dari 3D scan dulu, 3D scan kan pada dasarnya adalah proses digitalisasi. Jadi kita punya benda aktual, kita punya benda nyata, kita digitalisasikan menggunakan salah satu teknologi yaitu 3D scanner. Nah, di kita sendiri ada beberapa varian scanner yaitu untuk industrial dan metrologi. Nah, untuk produknya sendiri kita mereknya Shining 3D, itu salah satu produsen 3D scanner teknologi. Kita ada beberapa varian dan untuk beberapa tingkat akurasi yang berbeda juga. Kita yang paling bagus di 0,01 itu dia scannernya desktop, dan yang paling gede mungkin di 0,1 yang sempat kita tadi coba-coba itu. Cuman ada beberapa teknologi scan sendiri juga ada beberapa varian, ada yang teknologinya menggunakan laser, ada yang menggunakan LED, ada yang menggunakan infrared. Nah, itu kebutuhannya juga beda-beda. Ada yang bisa menangkap warna, ada yang untuk akurasi tinggi. Nah, itu beda-beda. Dan untuk aplikasinya juga beda-beda. Di industri sekarang mungkin yang cukup banyak untuk pengukuran itu bisa menggunakan yang metrology grade, dan bisa juga untuk permodelan ulang. Nah, itu cukup banyak juga. Dan produk kita kebetulan handheld, jadi untuk penggunaannya cukup mudah, bisa dibawa kemana-mana, bisa dari pabrik atau onsite, mungkin ada keperluan di tambang atau apapun itu, dan portable juga. Nah, setelah melalui proses 3D scanning, nah kita olah datanya tuh. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya pengukuran, kita juga ada juga tuh software yang fungsinya untuk pengukuran inspeksi. Jadi dari hasil scan tadi kita bandingkan dengan 3D CAD-nya, dengan gambar aslinya kita bandingkan, toleransinya berubahnya berapa, penyimpangannya berapa. Nah, itu kita bisa dapetin outputnya dari situ. Terus kita ada juga proses reverse engineering atau permodelan ulang. Jadi ini biasanya di industri kepake, dia punya benda tapi dia nggak punya blueprintnya, dia nggak punya gambarnya. Terus dia lakukan proses scanning, nah dia butuh tuh digambar ulang
bisa untuk keperluan pengarsipan, atau bisa untuk manufaktur ulang. Nah, untuk softwarenya sendiri kita ada beberapa, tapi kita paling sering menggunakan Solid Edge. Solid Edge itu produk dari Siemens. Mungkin bapak-bapak udah lumayan familiar ya dengan Siemens ya. Ada lagi kita juga Quick Surface. Nah, jadi untuk proses reverse engineering ada 2 tool itu yang paling sering kita gunakan, Siemens Solid Edge dan Quick Surface. Nah, untuk kebutuhannya itu juga beda-beda, itu tergantung dari tingkat kesulitan si produk tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan 3D modelnya, nah kita bisa melakukan prototyping atau kita bisa produksi menjadi objek nyata melalui proses 3D print. Nah, di 3D print sendiri kita juga ada beberapa varian. Ada yang FDM, terus ada yang SLA, terus mungkin yang paling menarik yang Markforged ya Pak itu ya. Soalnya itu kekuatannya sama dengan aluminium, setara dengan aluminium. Terus bisa print metal juga Pak. Print metal juga bisa. Itu Jadi print metal. oh gitu. Itu fisiknya segede apa kalau yang tadi kita punya? Kita ada yang tadi Mirip yang tadi atau merek kita apa? Ender Ender ya. 3 Pro. Itu kan sebesar itu. Kalau yang tadi metal sama teknologi sama gimana? Teknologinya berbeda Pak. Beda gitu. Ya, Itunya berarti kalau itu pakai filamen, kalau itu pakai apa sih? bentuk bahan material juga sama filamen, cuma memang untuk mesinnya sendiri ukurannya jauh lebih besar Pak daripada itu, dan dia juga tertutup enclosure seperti itu. Industrinya siapa tuh kalau kayak gitu yang menggunakan industri? Kalau untuk saat ini Pak, untuk 3D metal itu masih belum familiar banget di Indonesia ya, dan yang memiliki juga masih bisa terhitung jumlahnya gitu. Jadi masih belum apa ya, belum masuk lah di pasar Indonesia, karena memang harga material dan pengoperasiannya masih kalah jauh sih. Oke. Baik, gini, kalau misalnya kan kami punya anak SMK nih, SMK yang memang mereka belajar pengoperasian aplikasi. Kira-kira dari aplikasi Siemens Solid Edge tadi itu golongannya mudah apa susah tuh? Kalau kan ada pembandingnya, ada Blender, ada lagi 3D Aspect ya. Gimana tuh keunggulannya, atau mungkin biar anak-anak kami tuh nanti bisa ini ke depan kita arahkan seperti ya. Gimana tuh? Itu tergantung dari kebutuhan permodelan tersebut. Maksudnya permodelannya itu kita mau buat hasilnya itu untuk apa? Apakah untuk manufaktur, untuk industrial, maksudnya desain produk, atau untuk advertising kayak iklan kayak gitu. Soalnya pasti tiap software itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kalau kebutuhannya tadi Bapak sempat bilang beberapa software kayak Blender, 3ds Max. Nah, itu kan mungkin segmennya beda dengan Solid Edge. Nah, Solid Edge kan base-nya dia CAD kan. CAD lebih cocok buat mechanical, terus industrial, buat engineering, buat manufaktur, tapi bukan cuma di bidang otomotif ya, manufaktur juga luas, ada electrical, terus ada juga furniture, interior itu juga masih mudah, karena di Solid Edge itu kan ada teknologinya masih sinkronis teknologi, jadi dia buat desain, buat editing itu mudah. Dan cukup interface-nya itu juga cukup enak kalau buat anak-anak SMK belajar, itu menurut saya menarik. Nanti ke depan apakah misalnya di evolusi 3 dimensi punya gambaran nih, bisnis apa sih kalau yang misalnya kita di anak-anak SMK misalnya harus belajar menggunakan teknologi 3 dimensi, atau dia building objek menggunakan Siemens Solid Edge. Terus nanti kira-kira bisnisnya apa nih biar mereka, anak-anak kita ini nanti masa depan dia ini loh, kasih kami gambaran kepada anak-anak kami bahwa ini loh, kamu harus belajar ini karena ada nggak kira-kira, coba kasih kisah. Mungkin kalau untuk 3D modeling ya, 3D modeling itu biasanya kalau untuk di dunia manufaktur ini sekarang
sudah banyak Pak peruntukannya gitu. Saya ulang lagi. Untuk 3D modeling itu untuk anak-anak SMK itu mungkin nanti terpakai ketika di dunia kerja Pak, kebanyakan seperti itu. Jadi beberapa customer kita memang lebih banyak di dunia manufaktur. Nah mereka juga udah sering bilang juga kalau di dunia manufaktur itu sekarang udah banyak banget yang sudah menggunakan 3D teknologi, dari 3D scanner, kemudian juga prototype itu di 3D printing. Tapi mereka itu selalu banyak mengeluh karena butuh SDM yang sudah bisa terampil menggunakan 3D teknologi. Nah itu masih sangat sekali jarang ada gitu Pak untuk fresh graduate yang udah ahli atau familiar dengan 3D teknologi. Nah mungkin nanti arahnya bisa ke situ seperti itu. Dan di universitas juga sekarang udah mulai gencar juga untuk menggunakan 3D teknologi, khususnya di universitas ternama itu negeri itu juga udah mulai ke arah seperti itu gitu, ke arah 3D teknologi. Jadi kalau misalnya kita di SMK itu udah mulai coba mengenal lebih dekat terkait 3D teknologi, itu berarti udah menjadi modal utama lah gitu, udah menjadi modal yang bagus untuk nanti mungkin bisa melanjutkan ke universitas atau sampai ke dunia kerja juga udah sangat-sangat baik seperti itu. Artinya masih banyak dibutuhkan ya. Betul. Kemungkinan ya, kemungkinan ke depan masih akan menjadi, karena masih baru ya. Iya betul. Memang ya, jadi teman-teman atau seluruh siswa SMK Negeri 36 Jakarta, di SMK Negeri 36 Jakarta sekarang memiliki klub belajar 3D printing. Jadi semoga nanti kita bisa berkembang dan kita bisa mengembangkan lebih lanjut untuk modal kalian di masa yang akan datang. Satu lagi. Pinjam boleh. Tadi saya dengar mungkin ada paket. Mungkin saya anggap ini Evolusi 3 Dimensi paket untuk dunia pendidikan, benar ya? Mungkin ini jadi promo utama nggak sih? Kayak gitu-gitu jadi promo utama nggak? Bahwa nanti bisa menyumbangkan atau memberikan license untuk anak sekolah barangkali, karena itu memang kalau bisa ada tuh keren tuh, saya bilang. Ada nggak, coba boleh sampaikan oleh siapa nih? Ya jadi untuk edukasi sendiri memang dari Siemens ya, untuk software kita itu menyediakan gratis untuk 3 tahun. Nah, jika sekolah itu berminat, nanti disesuaikan dengan kebutuhan muridnya, berapa banyak yang ingin menggunakan license software dari Solides kita, dan itu premium, jadi fitur-fitur apa saja bisa dipergunakan seperti itu. Nah untuk 3 tahun gratis. Nah, dan kita juga bisa bantu untuk instalasi dan juga training seperti itu. Nah, nanti ke depan jika ingin diperpanjang lagi bisa, tapi dengan syarat seperti kurikulumnya itu jelas itu di sekolah itu, dan nanti mungkin ada sertifikasi juga seperti itu. Nah, itu bisa kita perpanjang. Oh, berarti ini layaknya yang lain, berarti ada sertifikasi untuk penggunaan software itu. Ya. Kali ini kita cukup sekian, tapi kapan nanti kita bisa hadir kembali, tim dari Evolusi 3 Dimensi kan akan kami undang kembali untuk hadir di sini. Dalam nanti mungkin kita akan mengajak untuk mengisi materi tentang itu, mungkin instalasi sama penggunaan software aplikasi ya, mungkin ya nanti. Oke, baik, terima kasih. Kali ini kita sudah di kehadiran tamu dari Evolusi 3 Dimensi, dan kita ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan sudah hadir di podcast DKVQ SMK Negeri 36 Jakarta. Ini teman-teman ada pengamatan nih dari teman-teman DKV. Oke, kita catat ya. Oke, itu ini buat semua. Dalamnya sedikit, dalamnya beda-beda. Ada fotonya beda-beda soalnya. Boleh juga ada gitu. Oh ini masuk kali. Ini sampai. Oh iya. Ini sampai. Iya. Tunggu ya. Boleh dilihatin. Boleh dikasih lihat ke kamera. Wah, Jadi mau pantas dari foto ya. Terima kasih supportnya teman-teman, karena kehadiran industri buat sekolah adalah merupakan cahaya baru untuk agar kami lebih bisa mengenali lagi update tentang teknologi di luar sana. Izin nanti mungkin akan undang kembali, kayaknya bisa kan ya? Bisa. Nanti mungkin dalam sesi yang lain kita akan undang mereka untuk membahas, mungkin nanti kita bisa membahas penggunaan software. Bisa nanti kita bisa. Ini bisa sambil ngopi. Iya.
Itu saja. Oke, kita tutup dengan kita berterima kasih kepada tim Evolusi 3 Dimensi. Terima kasih. Dadah. Terima kasih juga dari undang Pak. Ya.